Makanya yang paling berbahaya ini adalah para ulama, guru ngaji, para masyayikh, para habaib. Yang dia ketika dicium tangannya, dia merasa lebih mulia daripada orang yang mencium tangannya. Ini cerita terukir dalam sejarahnya mereka, bukan hanya tertuang dalam kitab. Sejarah mereka juga membahas. Raja tersebut akhirnya dikremasi, dibakar, mati dibakar, hancur hancur tubuhnya, kecuali wajahnya tadi. Kecuali wajahnya diutuhkan oleh Allah, tidak bisa dibakar. Berkah apa? Salaman dengan salah satu khalifah Rasulullah SAW. Maka riya yang berbahaya adalah riya yang melintas di hati manusia dan merupakan tabiat manusia. Makanya yang paling berbahaya ini adalah para ulama, guru ngaji, para masyayikh, para habaib. Yang dia ketika dicium tangannya, dia merasa lebih mulia daripada orang yang mencium tangannya. Ini kalau sampai dilakukan, saya dicium tangannya, merasa saya lebih mulia, ini menandakan orang tersebut telah dirubah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mencium tangan mereka, niat aku mencium mereka karena ini tangan sebagai tangan khalifahnya Rasulullah. Kalau kita mencium tangan guru kita, pegang dengan ta'zim, pegang dengan penuh hormat, pegang dengan penuh sayang. Lihat dengan adab, sopan santun, fantasikan dalam hati kita, ya Allah, saya tidak bisa mencium tangan Rasulullah, tapi saya mencium tangan orang sebagai tangan kanannya Rasulullah. Berkah buat kita semua. Jangan cuma kita salaman, ya salaman, prosedur aja. Salaman hanya untuk memberikan hormat, enggak. Ta'zim. Tanamkan dalam hati. Ketika saya mencium tangan guru saya Habib Jamal, ketika saya mencium tangan Habib Umar, saya bayangkan lagi mencium tangan Rasulullah. Ya Allah, saya mencium tangannya Nabi Muhammad ini. Dan itu yang dirasakan oleh para orang-orang yang terbuka hijabnya. Ketika mereka merindukan Rasulullah, maka bertemulah kita dengan para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad, sama ubahnya seperti kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad itu menjelaskan, man kana jalasa aliman faka'annama jalasani. Man kana ra'a aliman faka'annama ra'ani. Barang siapa duduk bersama orang alim sama seperti dia duduk bersama aku, kata Rasulullah. Barang siapa melihat wajah mereka seperti mereka melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Man sofa aliman faka'annama sofahani. Wa man kana sofahani fid dunya. Dan barang siapa yang sudah bersalaman dengan para khalifahku di dunia, tentu dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada salah satu ulama, beliau itu Sayyidina Muhammad Maula Dangkal. Beliau itu dakwah di Samudra Hindia, di tepi Samudra Hindia. Beliau itu menghadapi raja kafir yang bukan beragama Islam. Sehingga setiap hari beliau berhasil mengislamkan 100 orang. Setiap hari. Setiap hari mengislamkan 100 orang. Sehingga raja yang non muslim itu beliau gerah melihat masyarakat setiap hari masuk Islam. Sayyidina Muhammad Maula Dangkal salah satu habaib, cucu daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa radhahu wa nafa'anallahu bi ulumih. Sayyidina Hasan, beliau Al-Hasani, Sayyidina Muhammad Maula Dangkal Al-Hasani. Beliau ini ketika dakwah 100 orang tiap hari, akhirnya diancam oleh raja, wahai engkau pendakwah yang aku akan membunuhmu. Jika engkau tidak berhenti berdakwah, maka aku akan hancurkan hutanmu ini dan aku akan bunuh engkau, akan aku bakar engkau hidup-hidup. Akhirnya beliau pun mengatakan, jika memang Allah mengizinkan engkau membunuhku, aku tentu akan mati. Namun aku akan berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjata yang paling ampuh.
yang telah Allah berikan kepada hambanya. Maka akhirnya benar beliau tetap berdakwah di jalan Allah, disiapkan pasukan gajah. Disiapkan pasukan gajah dengan bala tentara raja ini. Subhanallah, beliau berdoa, ya Allah, di hadapanku pasukan gajah, bala tentara yang sangat kuat, sedangkan tubuhku kerempeng begini, ya Allah. Beliau tinggal sendirian di hutan, di atas pohon, beliau di dakwahnya. Tidurnya di atas pohon, tapi orang berdatangan. Orang ini berdatangan. Si raja ini cemburu, takut kekuasaannya ini digulingkan oleh Habib Muhammad Maula Dangkal. Akhirnya beliau pun berdoa, ya Allah, aku berdakwah ikhlas karenamu, ya Allah. Aku minta perlindunganmu, ya Allah. Beliau bermunajat kepada Allah. Ketika bermunajat, maka tidak lama kemudian ada suara nyamuk yang jumlahnya jutaan. Nyamuk datang. Nyamuk ini datang masuk ke hidungnya gajah dan masuk ke dalam hidungnya para tentara tadi, sehingga bersarang di otaknya, semuanya mati. Pasukan gajah, orang-orang yang terlatih dalam bela diri, bisa kalah dengan nyamuk jika Allah izinkan. Melalui apa? Wasilah doa kepada Allah. Makanya ketika kita membaca Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia ini menang, bisa mengusir penjajah, bukan karena alutista, bukan karena kita jago perang, gerilya, enggak, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuknya kita wajib berdoa kepada Allah. Wajib berdoa. Kita punya masalah, kita memiliki problem, berdoa kepada Allah, seluruh masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya raja tersebut tidak mati. Karena cuma mengutus panglimanya. Enggak lama kemudian raja itu datang meminta maaf. Raja ini meminta maaf dan akhirnya raja tersebut mencium tangan Habib Muhammad Maula Dangkal, dicium oleh raja tersebut dan diusapkan di wajahnya gini. Habib, doakan saya. Ya, doakan saya. Dan tangannya Habib tersebut dicium dan diusapkan di wajahnya begini. Ketika diusapkan, benar beliau mati dalam keadaan non muslim dan dibakar karena orang yang beragama tersebut itu matinya biasanya dibakar. Ini cerita terukir dalam sejarahnya mereka, bukan hanya tertuang dalam kitab. Sejarah mereka juga membahas. Raja tersebut akhirnya dikremasi, dibakar, mati dibakar, hancur hancur tubuhnya kecuali wajahnya tadi. Kecuali wajahnya diutuhkan oleh Allah, tidak bisa dibakar. Berkah apa? Salaman dengan salah satu khalifah Rasulullah SAW. Ini orang kafir yang salaman dengan mahabbah, salaman dengan cinta kepada para kiai, para ulama, para habaib, selaku khalifah Rasulullah, berhak mendapatkan syafaat. Wajahnya dibuat utuh oleh Allah, ditampakkan oleh Allah di dunia, menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa mereka adalah memang utusan Allah. Para ulama, para kiai, para habaib itu adalah utusan Allah, tetapi tidak mendapatkan wahyu. Mereka adalah nabi-nabi di zaman ini. Kita ingin bertemu Nabi Musa, kita ingin bertemu dengan para nabi, temuilah mereka, para habaib. Mereka dzurriyyah Nabi Muhammad, mereka adalah para pewaris Rasulullah. Kita nggak bisa bertemu para nabi, tetapi dengan kita bertemu dengan dzurriyyah Nabi Muhammad, para ulama, para kiai kita, sama seperti kita bertemu dengan para nabi. Makanya beruntunglah kita jika di dunia ini masih mendapatkan kesempatan duduk bersama mereka di dunia ini. Mereka sama-sama mengajarkan ilmunya Allah. Mereka berdakwah di jalan Allah. Cuman bedanya kalau Nabi, kalau Rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan mereka melanjutkan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama mereka, para utusan Allah, para Rasulnya Allah. Mereka itu para Rasulnya Allah. Cuman mereka tidak mendapatkan wahyu, mereka hanya melanjutkan daripada risalah-risalah yang telah Allah berikan kepada para nabi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka ajarkan sekarang. Mereka mereka adalah para tangan kanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu mendapatkan kesempatan untuk berjabat tangan dengan mereka. Selalu kita panjatkan kepada Allah agar guru-guru kita diberikan panjang umur sehingga kita masih dapat kesempatan duduk di majelis mereka, karena dengan adanya mereka segala bala ini diangkat oleh Allah, dan wafatnya mereka, para habaib, para ulama, para kiai, pertanda semakin dekatnya Allah akan turunkan
bala, musibah dan malapetaka. Faliyatubillah min dalik. Mudah-mudahan segala apapun yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala man habibana Umar bin Habib wa ala habibina Ahmad jamin jabal wa ala habibina Mahdum Ibrahim bin Qabil hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.